guys, buat kalian semua yang mau voting caranya gampang banget. Langsung download dan buka aplikasi RCTI Plus, scroll dan cari banner Indonesian Trending Awards, klik dan cari nominasi Social Act of the Years, langsung klik yang ada gambar Pratiwi Novianti ya. Kalian bisa voting setiap hari dan dalam satu hari dapat 3 kuota voting gratis per kategori. Jangan bosan ya, absen voting setiap hari buat dukung aku selama periode voting mulai dari 4 November 2024 sampai dengan 2 Desember 2024. Ditunggu, terima kasih banyak. Tidurnya bareng-bareng semuanya di bawah. Dan terus tiba-tiba pas aku lagi tidur, tangan papa tuh kayak ngambil tangan aku buat pegang itunya papa. Oke, pas adik-adik keluar dari rumah, langsung kamu dibawa ke dapur itu, dibawa ke belakang rumah. Iya. Terus langsung mulai dibukain satu-satu. Celana aku doang, bajunya enggak. Kontrak itu kamar mandinya nggak ada kuncinya. Jadi bapaknya tahu-tahu masuk dari belakang tuh lemes PD-nya itu. Terus dia kaget karena posisi dia marah ke sana, bapaknya dari belakang. Dia marah, apaan sih Pak gitu. Terus langsung ditonjokin sampai pecah bibirnya. Terus saya mau itu visum, saya mau buat hari ini juga mau tangkap. Soalnya dia udah sering macam-macam. Kan dia sering aja, kamu atau aku yang mati, yang saya. Kalau kamu bawa anak, kamu yang mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, welcome back again. So for today kita ada sedikit ada laporan guys. Jadi kayak ada seorang bapak guys, dia punya anak perempuan, itu katanya dilecehin guys, kekerasan seksual ya. Kekerasan secara seksual. Right now kita juga sekarang lagi perjalanan juga guys untuk ketemu sama anaknya ini dan kita akan menolong dia guys, dan kita juga akan meminta informasi juga, maksudnya kayak meminta apa ya, kronologinya seperti apa, dan juga we're gonna help her of course ya. We're gonna help her and we're gonna find a solution for her, dan juga mudah-mudahan nanti kita sampai sana ya she's just doing fine, she's just safe, tapi kayaknya saat ini dia nggak safe ya. Oh iya, jadi ini kan ibunya ini mengamankan ya. Jadi semenjak ibunya tahu, ibunya langsung gerak cepat untuk minta anaknya pindah keluar dari rumahnya. Nah, jadi sekarang anak ini ada di salah satu apartemen di. Oh, so she's safe lah ya? Ya. Dia sementara ini aman, tapi memang kan terbatas ya secara finansial. Jadi mungkin sekarang kita akan evakuasi. Mungkin nanti akan ditaruh di rumah aman Yayasan Tenovi. I'm happy to hear that. Pokoknya intinya aku seneng untuk ngedengar kita sekarang akan save her and she's gonna be in a safe place gitu kan. Jadi kayak kita lagi dalam perjalanan ini guys. Mungkin kita juga bisa tanya-tanya juga sama ibunya. Ibu, what am I gonna ask? Ya, kronologi awalnya gimana? Kronologi awalnya tuh gimana ya Bu, kalau boleh tahu ya Bu? Nggak tahu ya. Cuman di setengah 12 malam dia cerita, katanya nggak kuat. Tiba-tiba nelfon ibu. Chat dulu. Oh, chat dulu. Chat. Katanya nggak kuat. Aku sebenarnya dari seminggu yang lalu dia masih cerita.
Tapi dia selalu tahan. Tahan. Oh dia sempat kode-kode ke ibu berarti. Aku takut Ma, aku takut Gitu. Oh chatnya cuma takut-takut aja. Aku mau cerita, tapi ceritanya aku takut Isu. gitu. Nanti aja cuma ceritanya. Pokoknya dia ngulur-ngulur terus sampai kemarin malam minggu setengah 12 dia cerita, Mama aku gak kuat. Kenapa? Saya udah pilih pelecehan seksual iya Mama. Oh ibu langsung nebak. Soalnya dia kayak takut pasti itu. Nah terus saya tanya gimana ceritanya, nggak cerita sampai setengah 2 dia telepon saya, nggak telepon chat karena papanya tuh di depan dia posisi masih di rumah bapaknya. Dia chat, Mama papa ngeliatin aku terus, tanya udah matiin dulu, kalau papa mau lagi keluar chat lagi. Terus dia ngomong Ini ibu. Ya ikutin aja Pak, ikutin Mac. Halo Kak. Ya, Good. halo. Oke guys, jadi sekarang aku sudah sama siapa? Kamu namanya siapa? Aku sudah sama kalian guys. Jadi nanti ketika kita udah ketemu tempat untuk kita bisa ngobrol-ngobrol guys, kita akan lebih nanya-nanya lagi tentang perasaannya kayak gimana, tentang Asal mulanya kronologi kesiapan mentalnya aja gitu kan. Karena kita mau bantu dampingi untuk proses pembuatan LP ke Polres gitu. Jadi kita perlu make sure dulu untuk siap secara lahir batin gitu ya gitu. Karena kan ini ya bisa dibilang pelaku masih ada ikatan kandung ya, ayah kandung gitu ya. Jadi memang harus betul-betul yakin ya untuk memberikan keterangan sesuai dengan apa yang memang dirasakan, apa yang dialami, apa yang dilihat, apa yang didengar sendiri gitu ya. Nanti dari ibunya, ibu kandungnya sebagai pendampingnya juga saksi gitu kan. Jadi kita nanti mungkin cari tempat yang lebih cozy ya untuk jadi supaya kan juga nanti ngobrol juga lebih nyaman, terus kita juga bisa lebih rileks juga, dan juga bisa lebih bisa lebih apa ya, nggak terlalu tegang juga ya gitu. Bisa cair mengalir, Betul. sehingga prosesnya nanti bisa lebih cepat gitu ya. How old are you? 19 mau jalan 20. Oh, mau jalan 20 tahun. Oke guys, ikutin aja terus. Nanti kita akan lebih mengulik lagi. Oke guys, just ikutin terus. Oke guys, jadi we find a cozy place for us to talk about the things that we want to talk about, especially this case. Dan sekarang kita sudah sama Ayu. Halo Ayu. Oke, Ayu, makasih ya udah bisa mau ketemu sama kita untuk ngobrolin semua apa yang terjadi gitu segala macam. Nah, kita nih pengen tahu karena kan kita di sini pengen nolong Ayu ya gitu. Aku pengen tahu nih Ayu, boleh ceritain nggak kronologi kejadian pertama kalinya tuh kayak gimana sih Ayu? Waktu pas aku masih kelas 6 SD. Iya. Oh, dari itu mulainya itu papa kamu udah mulai, maksudnya pertama kali kejadian ini tuh dari kamu kelas 6 SD. Kejadiannya tuh pertama kalinya banget tuh kayak gimana tuh, Ayu? Pas aku lagi tidur siang, Papa juga lagi tidur, itu kan di kontrakan ya, jadi tidurnya bareng-bareng semuanya di bawah. Dan terus tiba-tiba pas aku lagi tidur, tangan Papa tuh kayak ngambil tangan aku buat pegang itunya Papa. Oh, jadi pertama kalinya banget itu tangan kamu itu
diarahkan ke diarahkan ke what is it called, private areanya dia gitu. Terus Di situ aku masih pura-pura tidur. Aku sadar, cuma aku pura-pura tidur. terus kamu dengan nggak sadarnya gitu kamu Aku langsung ngeberontak. Nah, aku kayak ngigo gitu lah. Ya, nah terus habis itu pas papa ngadain aku lagi tangan aku, nah pas aku lepas, aku bangun, kata papa, jangan bilang ke siapa-siapa. Terus pas malamnya sempet lagi mau makan kayaknya, terus papa juga sempet bilang jangan bilang ke mama. oh gitu, and then what happened next? Terus apalagi tuh, maksudnya sesudah itu dia kan jadi pertamanya itu tangannya dia mulai ini lah ya, maksudnya tangan kamu mulai kayak dikontrol sama dia segala macam, karena abis itu pasti kan ada selanjutnya, apa yang terjadi tuh selanjutnya lagi? Kayak biasanya aja, aktivitas kayak biasanya, kayak seakan-akan gak ada kejadian apa-apa. Oh gitu. Iya. Itu posisi kamu waktu siang-siang berdua aja di rumah? Enggak, ada adek aku. Pada tidur semua? Iya, pada tidur. Tapi Ada abang aku juga. Ada abang juga, cuma pada tidur ya? Iya. Malamnya diajak bicara berdua aja? Enggak, sempat kayak mau makan gitu, cuman kayak sambil ngedeket gitu. Sambil bisik-bisik. Iya, ngomongnya pelan. Jangan. Itu posisi kamu dan adik-adik dan abang di rumah itu, posisi ibu sudah nggak di rumah ya? Enggak. Sudah pisah dengan Iya. bapak? Nah terus nggak apa-apa ya, kita coba Aku lebih perdalam lagi gitu ya, maksudnya kejadian-kejadian yang terjadi sama kamu nih between you and your father gitu. Jadi kita lebih kulik lagi lah gitu ya, maksudnya nggak apa-apa kan? Kamu do you feel comfortable? Kamu ngerasa nyaman nggak untuk ngomonginnya? Jadi supaya kita tahu gitu. Iya. Ya, oke. Jadi yang kita dengar kan lebih dari itu kan, maksudnya bukan cuma kayak ada memegang doang lah kayak gitu kan. Bisa kasih tahu lagi nggak, maksudnya apalagi selain itu yang terjadi gitu? Sesudah itulah pasti kan ada move ada beda-beda, maksudnya ada move gimana sih? pada saat pertama kali lah dilakukan hubungan suami istri ya? Iya, itu pas maksud aku ya. Kamu usia berapa kalau boleh tahu? Itu habis kejadian itu juga nggak lama. Waktu pas kan emang mama dari awal udah nggak ada ya, emang tinggal sama papa. Itu tuh sering kadang ada adik aku buat nginep di rumah kakak, kayak entah papa alasan besoknya buat ngejob, ada job dadakan atau mau ngedekor. Nah jadi dibuat adik aku tuh dua-duanya nginep di rumah kakak. Oh, Di rumah jadi kakak. jadi kamu dibiarin kayak maksudnya biar berdua sama dia gitu. Kakak kamu disuruh pergi gitu maksudnya gitu. Kakak aku emang udah pisah rumah sama apa karena kakak udah nikah. Oh. Jadi adik aku dulunya suruh nginep di rumah kakak, alasannya karena besok papa ngejob sama aku, takut gak ada yang nunggu di rumah. Itu usia kamu berapa tahun? Sorry? Ya masih SD. SD itu, kakak kamu udah nikah berarti usia segitu? Oke, terus boleh tahu nggak sih pertama kali dilakukan tuh di rumah atau di mana? Iya. Di rumah. Di rumah. Itu posisi kamu apa? Dibuka semua atau? Iya. Di dekat kamar mandi sih, gak masuk kamar mandi, dekat kamar mandi. Di Iya, di dekat kamar mandi. Kamu lagi mandi? Enggak, diajak ke belakang tiba-tiba pas ya itu posisi ada aku lagi pada nginep di kakak. Berarti malam? Enggak, siang. Siang? Jadi tuh nginepnya tuh enggak berangkat malam. Oke, pas adik-adik Iya, pokoknya udah keluar dari iya. rumah langsung kamu Iya, dibawa ke dapur itu, dibawa ke belakang rumah. Iya. Terus langsung mulai dibukain satu-satu. Celana aku doang, bajunya enggak. Jadi sebenarnya kamu tuh pasti posisinya udah ngerasa uncomfortable dong gitu kan, udah ngerasa gak nyaman, tapi karena gara-gara mungkin dipaksa sama papa kamu segala macem gitu, jadi kamu mau nggak mau gitu. Sebenarnya kan kamu punya bisa maksudnya untuk bercerita gitu kan, tapi kenapa kamu pada saat itu nggak mau bercerita? Enggak berani. Kenapa nggak beraninya? Takut.
Emang yang kamu pikir perbuatan itu perbuatan benar atau enggak pada saat itu? Itu memang perbuatan nggak benar, tapi kamu takut. Apa ada ancaman? Karena bapak udah bilang jangan bilang siapa-siapa. Cuma itu aja, nggak ada ancaman apapun. Cuma memang diminta untuk jangan bilang. Tapi kita boleh nggak sih kamu terserah, kalau kamu nggak sanggup untuk detailin juga nggak apa-apa. Tapi kalau memang kamu sanggup, boleh nggak sih kita tahu detailnya pada saat pertama kali itu gimana caranya kamu dilakukan itu sama ayah kandung kamu sendiri? Tisu dong, ada tisu nggak? Yeah, I know your feeling. Yeah, it's okay. Just tell us. Ini minum dulu. It's okay, don't cry. It's okay. Tapi it's okay sih kalau kamu nggak mau cerita atau nggak kuat untuk cerita, nggak apa-apa. Cuman kenapa kita coba tanya sedetail-detailnya, karena ini kan nanti by the way tadi kita udah ngobrol nih sama ibu kamu. Coba diminum aja dulu. Kita akan proses pembuatan laporan kepolisian, di mana nanti ketika ini kita bikin LP, kamu itu diminta untuk ceritakan sedetail-detailnya, bagaimana awalnya, terus bagaimana seterusnya, dan bagaimana kronologinya setiap kali yang bersangkutan atau ayah kandung kamu itu mengajak untuk melakukan hal itu gitu. Jadi karena itu kita pastikan lagi bahwa kamu tuh siap untuk melakukan itu. Dan kalau dari sisi ibu kamu memang udah yakin banget gitu kan, udah yakin banget untuk maju gitu ya. Tapi memang kita harus pastikan kamunya juga siap sebagai korban. Gak apa-apa sih, maksudnya kalau emang nggak nyaman diceritain di sini juga gak apa-apa. Yang pasti dalam proses ini kita akan bantu kamu sama ibu kamu untuk pendampingan ke Polres gitu ya, untuk bikin laporan. Gitu ya. Nah, jadi nanti kamu bisa siapin mental untuk ceritakan apapun itu yang memang kamu rasakan, kamu alami ya. Walaupun memang pelaku ini adalah orang yang memang punya hubungan ya dengan kamu ya, ayah kandung kamu sendiri gitu ya. Nah itu yang memang agak jadi dilema ya, bahwa harus ditindak gitu ya. Kamu nggak boleh diam. Dan sekarang kan kamu kalau nggak salah berarti dari kelas 6 SD sampai hari ini berarti 7 tahun ya. Udah 7 tahun berarti. Sekarang kamu udah usia 19 tahun ya. Berarti dari usia 12 tahun. Iya. Apalagi kan maksudnya aku ngerti lah posisinya kayak dimana kamu kan maksudnya apa yang dia tindak ke kamu itu, apa yang dia lakukan ke kamu itu kan pasti traumatik banget buat kamu kan. Jadi aku tahu itu pasti akan susah banget buat kamu untuk luapin, tapi lebih baik kamu luapin pelan-pelan. Jadi supaya apalagi kan kita sama-sama perempuan ya, jadi aku akan ngerti posisi kamu dan I'm gonna make you feel comfortable gitu. Jadi aku akan bisa gimana caranya kamu biar kamu bisa nyaman gitu segala macam. Tapi kalau kamunya nggak cerita, mungkin kitanya juga nggak ngerti juga perasaan kamu kayak gimana, dan kita mungkin akan susah juga nanti bikin laporannya. Jadi untuk biar supaya lebih baik lagi, kamu cerita sedetail-detailnya aja sih gitu. Jadi biar kita bisa gampang gitu nanti buat coba flashback bikin laporan aja. Karena kan dalam hal tindak kekerasan seksual yang kamu alami ini kan di dalam lingkup rumah tangga, dimana itu kamu nggak ada saksi. Kamu sebagai korban ya kamu juga saksinya gitu. Jadi kita harap sih kamu bisa gali lagi memorisnya seperti apa dari pertama kali, terus selanjutnya, terus kesini dan terakhir tuh kapan gitu kan. Nanti kamu coba siapin aja. Kalau memang nggak nyaman diceritain di sini nggak apa-apa gitu kan. Tapi yang perlu kamu tahu,
kamu nanti akan diminta untuk menceritakan itu ke pihak-pihak yang berwajib nanti gitu, karena ya nggak ada lagi pihak yang mengetahui dengan pasti kejadiannya, bahkan ibu kamu pun baru tahu kemarin ya, ketika kamu udah coba hubungnya ya malam minggu kemarin, kamu akhirnya berani untuk cerita, ya pasti hancur lah hati seorang ibu gitu kan. Kita harap sih kamu sekarang bisa kuat secara mental gitu kan, nggak perlu dipikirin lagi ke depannya setelah melaporkan gimana. Yang pasti nanti setelah ini kita tadi seperti yang kita udah bilangin gitu ya, ada rumah aman sementara dan kamu mungkin bisa bikin kehidupan dengan hidup yang baru di area yang baru gitu ya, dengan lupain masa lalu ini, jadikan pelajaran buat ke depannya. Jadi aku pengen nanya nih, sorry ini agak sensitif ya. Ini kan kejadiannya kan 7 tahun yang lalu kan, 6 tahun yang lalu kan, 7 atau 6 tahun yang lalu kan. Berarti tandanya itu kan you're still a virgin ya, masih virgin kan, masih perawan ya, sorry ya gitu. Berarti tandanya keperawanan kamu ini diambil sama papa kamu gitu. Iya. Terus darah nggak waktu itu? Di situ aku nggak tahu, soalnya pastinya aku juga lagi nangis. Oh. Lagi apa? Lagi nangis. Lagi nangis. Oh, kamu sambil nangis itu berarti. Jadi tapi ini tetap dilanjutin. Iya. Oke. Jadi ini aksinya ini bisa sehari tuh bisa berapa kali tuh papa kamu bisa kayak gituin kamu? Nggak sehari sampai berapa kali, paling kayak seminggu berapa kali gitu. Kalau seminggu bisa dihitung pakai jari lah ya gitu. Berarti 7 tahun itu bisa berapa kali? Banyak banget berarti. Yeah. Like a lot of times. Berarti terlalu sering lah ya dilakuin sama dia berarti ya.